Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat mahasiswa sekalian untuk Jakarta, khususnya mahasiswa yang sudah menjelang kepada 5 agenda akademik di luar kegiatan belajar mengajar di kelas. Agenda tersebut adalah PPL, sebagaimana yang tampil pada layar rekan-rekan semua, kemudian KPM atau kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian sidang proposal, atau agenda kedua dan ketiga ini dibalik atau diputar ya, karena ada beberapa rekan-rekan yang belum mengikuti sidang proposal. Ketika mungkin nanti rekan-rekan mengikuti kegiatan pengabdian kemudian sidang komprehensif dan ditutup dengan sidang lanjutan seperti ini. Agenda atau sosialisasi ini kembali kami lakukan secara masif agar tidak menjadi ambiguitas di kalangan mahasiswa terkait skema penyelesaian pembiayaan perkuliahan rekan-rekan di 5 agenda akademik terakhir ini. Langsung ke poin inti, sebagaimana sudah disosialisasikan pada tanggal 16 November 2023. Pada kesempatan tersebut, hadirin atau peserta yang hadir berjumlah 120 orang. Sedangkan data yang kami miliki, rekan-rekan yang berada di semester 7 itu sejumlah 228 orang. Itu tidak dihitung semester 9, 11, dan 13. Artinya, masih ada 100 mahasiswa lebih yang mungkin belum mengetahui skema atau proses pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan semester akhir ini dalam 5 agenda akademik. Latar belakang skema pembiayaan ini perlu diterapkan, perlu diputuskan, sebagaimana sudah saya sampaikan pada tanggal 16 November 2023, itu dikarenakan adanya nominal kredit macet yang cukup besar di kalangan mahasiswa. Data atau nominal tersebut bahkan sudah saya buka dan sudah saya sosialisasikan pada waktu tersebut. Kemudian data tersebut tidak hanya data tersebut, namun juga data piutang alumni di hanya 2 tahun terakhir itu sudah saya buka. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kebijakan ini perlu atau diputuskan, diterapkan, dan berlaku bagi mahasiswa semester 7 sekarang, kemudian semester 9, 11, dan 13. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi semester 5 yang mungkin menyaksikan video ini. Terkait nominal atau skema pembayaran, rekan-rekan semua, rekan-rekan bisa melihat layar yang ada atau data yang ada di tampilan layar rekan-rekan semua, dengan asumsi bahwa piutang rekan-rekan pada saat ini adalah 20 juta, karena rekan-rekan sudah mengikuti praktek profesi lapangan, dan sistem ini akan kami bangun ketika rekan-rekan ingin mengikuti sidang atau 2 agenda akademik dari 5 yang terakhir. Kita asumsikan data atau tunggakan yang beredar untuk satu mahasiswa, maka ketika rekan-rekan ingin mengikuti kegiatan proposal atau KPM, agenda kedua, bisa dilihat ini agenda kedua, bagi rekan-rekan yang mengikuti KPM sebagai agenda kedua, maka 25%. Bagi rekan-rekan yang mengikuti agenda KPM sebagai agenda ketiga, maka skema atau persentase yang harus rekan-rekan bayarkan sejumlah ini. Ini adalah persentase yang perlu rekan-rekan catat. File ini nanti akan kami bagikan di link deskripsi. Silakan rekan-rekan untuk menggunakan file ini sebagai alat mensimulasikan
piutang atau skema penyelesaian pembayaran atau pembiayaan rekan-rekan semua. Kita bisa lihat di layar dengan asumsi, sekali lagi dengan asumsi, begitupun data yang ada di layar. Jadi ketika rekan-rekan bertanya, jadi komprehensif apa dan lain sebagainya, data di atas hanya data simulatif saja untuk kemudahan rekan-rekan dalam mensimulasikan tunggakan rekan-rekan kira-kira berapa lagi dan berapa yang harus dibayarkan untuk kemudian disiapkan. Asumsinya 20 juta atau dengan asumsi 20 juta, maka dua agenda pertama dari 5 yang terakhir yang akan rekan-rekan bayarkan adalah 25%. 20 juta, 25%-nya berapa? 5 juta. Kemudian biaya proposal di dua agenda terakhir yang rekan-rekan ikuti itu berapa? 1.105.000. Maka angka atau nominal yang harus rekan-rekan bayarkan itu sejumlah 6.150.000 rupiah. Gitu. Supaya rekan-rekan bisa simulasikan sendiri berapa nominal tunggakan atau nominal tunggakan saya pada saat ini. Pak, saya sudah buka 20 juta tapi hanya 500.000. Nanti rekan-rekan hanya tinggal merubah saja filenya 500.000 rupiah. Nanti data atau angka yang ada di file berubah secara otomatis seperti itu. Jadi nanti silakan digunakan file ini untuk rekan-rekan gunakan sebagai alat simulasi. Kemudian bagaimana kalau saya sudah lunas, Pak? Kalau sudah lunas, tinggal dirubah angkanya 0, maka rekan-rekan tidak harus membayarkan nominal tertentu dalam sistem close payment. Nanti di sistem close payment yang muncul hanya angka ini saja. Jadi angka biaya di 5 agenda akademik terakhir ini yang nanti akan muncul di sistem apa namanya Bu Nur Fadila? Billing ya, sistem billing di BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi rekan-rekan sudah tidak harus membayar biaya agenda akademik atau kegiatan apapun itu ke BJBS, tapi cukup ke BSI dengan atau melalui virtual account. Jadi rekan-rekan mengurangi biaya atau resiko di perjalanan, kemudian akomodasi bensin dan lain sebagainya, rekan-rekan hanya membayarkan atau bisa melalui virtual account yang nanti juga akan saya sosialisasikan di video ini bagaimana cara pembayarannya. Oke, kemudian selanjutnya saya sudah beberapa kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan rekan-rekan tanyakan terkait skema penyelesaian pembiayaan semester. Dan yang pertama yang mungkin akan ditanyakan, angka di atas sudah fix atau belum? Ini hanya angka simulatif saja, angka estimatif saja yang mungkin nanti akan rekan-rekan harus selesaikan. Oke, kemudian pertanyaan kedua, mudah-mudahan nominal tunggakan rekan-rekan sudah selesai atau kami sedang dalam tahap finishing data. Mudah-mudahan bisa selesai pada 5 Januari 2024 atau H-3. Ibu Nur Fadilah sedang berusaha keras untuk terus mengupdate dan menyelesaikan finishing data rekan-rekan sebelum nanti kami konversi kepada sistem billing di BSI dan rekan-rekan bisa membayarkan itu kapanpun, dimanapun, kemudian dan lain sebagainya. Dan lebihnya sistem pembayaran ini nanti akan menjadi lebih mengefisiensikan waktu rekan-rekan dan lain sebagainya. Apa yang muncul nanti di data tersebut jumlah tagihan, dan jumlah tagihan tersebut juga Ibu Nur Fadilah usahakan itu semester juga include di dalamnya semester 9, 11, dan 13 seperti itu. Namun apabila
dalam waktu yang sudah ditentukan nanti, rekan-rekan di semester 9, 11, dan 13, datanya belum diupdate atau virtual account-nya belum muncul, nanti rekan-rekan di semester 9, 11, dan 13 itu bisa mengkonfirmasikan diri langsung ke Ibu Nur Fadilah, di mana nomor Ibu Nur Fadilah itu kami cantumkan di Q&A di poin-poin. Kemudian jumlah tagihan tersebut juga di dalamnya sudah include biaya semester. Jadi rekan-rekan sudah tidak harus lagi membayar UAS semester 7, biaya tersebut nanti akan diinkludkan dalam jumlah tagihan yang harus rekan-rekan selesaikan menggunakan sistem close payment. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, skema perhitungan dapat diperoleh di link deskripsi pada video ini. Nah, ini file ini ya nanti rekan-rekan akan saya bagikan di video ini. Silakan rekan-rekan download, kemudian gunakan sebagai alat untuk mengestimasikan atau mensimulasikan nominal tunggakan yang beredar. Kemudian apa itu open dan close payment? Jadi open payment itu adalah sistem pembayaran yang sifatnya cicilan. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan salah satu dari rekan-rekan dengan asumsi rekan-rekan mungkin memiliki tunggakan sebesar 20 juta rupiah. Pak, kegedean contohnya, oke, saya kecilin ya, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, ini 10 juta rupiah ini nantinya bisa rekan-rekan bayarkan menggunakan sistem open payment atau cicilan untuk meringankan. Sekali lagi, untuk meringankan beban biaya ketika sistem close payment di H-13 itu sudah diterapkan. Gitu. Jadi nanti rekan-rekan mendapatkan memo itu kapan? Ketika H-13. Mulai dari sekarang, rekan-rekan sudah bisa membayarkan uh, cicilan tersebut secara open atau berangsur berjangka seperti itu. Oke, kemudian apa itu close payment? Close payment itu nominal yang harus dibayarkan rekan-rekan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi kalau kurang bagaimana? Kalau kurang nanti di sistem close payment akan ada mungkin keterangan berupa mohon maaf, nominal pembiayaan Anda kurang sekian, Anda belum bisa mengikuti agenda akademik tertentu. Begitu. Kemudian Pak, kalau nanti di atau tunggakan dari persentase saya itu harus dibayarkan sejumlah 2.500.000. Kalau saya kelebihan uang gimana Pak? Kelebihan uang saya punyanya 3 juta, jangan dulu dibayarkan. Atau bukan jangan dulu dibayarkan, tapi tidak bisa karena sistem hanya akan menerima sejumlah nominal yang sudah ditentukan 2.500.000. Itu. Setelah agenda akademik dari 5 agenda akademik ini selesai atau sedang berjalan sekalipun, nanti sistem open payment itu akan kami buka kembali. Dari informasi rekan-rekan, sistem open payment tersebut nanti akan kami buka kembali. Oke, kita asumsikan seperti ini. Akan ada kegiatan pengabdian masyarakat di tanggal 30 November misalnya ya, 30 November. Pak, kenapa November? Kan kita sudah lewat November, supaya rekan-rekan tidak berasumsi bahwa oh nanti KPM-nya tanggal atau bulan November. Karena informasi sekecil apapun terkadang menjadi bahan olahan untuk dan terjadi ambiguitas di kalangan mahasiswa. Jadi 30 November ini contoh saja ya. Nah, sistem close payment itu nanti berlaku H-13 sebelum 30 November. Jadi mulai berlaku di tanggal 17 November. Di tanggal 17 November itulah rekan-rekan mulai bisa mendapatkan memo untuk mengikuti kegiatan akademik atau 5 agenda akademik terakhir. Seperti itu. Setelah tanggal 30, close payment itu akan kami kembalikan menjadi open payment. Jadi apabila masih ada tunggakan-tunggakan di sisa-sisa selanjutnya dari yang sudah dibayarkan, misalnya sisa tunggakannya 7.500.000, maka rekan-rekan bisa melakukan sistem pembayaran cicilan atau open payment, berangsur, dicicil, dan lain sebagainya. Karena kenapa open dan close payment ini kami terapkan? Karena berdasarkan informasi yang ada,
Kenapa terjadi kredit macet di kalangan mahasiswa? Salah satu dari sekian banyak alasannya mungkin adalah karena sulitnya rekan-rekan mengakses tempat untuk membayarkan biaya kuliah. Itulah kami permudah, kami berafiliasi dengan salah satu bank di Purwakarta, Bank Syariah Indonesia. Rekan-rekan bisa bayarkan kapanpun, dimanapun, dan ketika mungkin memiliki. Seperti itu rekan-rekan semua. Selanjutnya, rekan-rekan juga diminta untuk kembali memeriksa email rekan-rekan, karena di dalam email tersebut nanti berisi jumlah tagihan, nomor pembayaran, dan tenggat waktu di waktu atau nominal yang perlu rekan-rekan bayarkan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Pertanyaan nomor 5, kita kan sudah berafiliasi dengan BSI atau Pindah ya. Cara pembayarannya seperti apa? Cara pembayarannya, sekali lagi, bukan berapa nomor rekeningnya. Bukan berapa nomor rekeningnya. Sekali lagi, bukan berapa nomor rekeningnya. Saya perjelas, di bawah ada tulisan berwarna. Di bawah ada contoh virtual account yang nanti akan rekan-rekan gunakan. Oke, jadi sekali lagi bukan berapa, tapi berapa atau nomor virtual account yang nanti rekan-rekan akan gunakan. Selanjutnya, bayar ke Bank Syariah Indonesia, bukan BJBS. Yang ada di mana? Yang ada di Marta, kalau rekan-rekan mau membayarkan secara langsung. Tapi kalau atau melalui fintech lainnya, silakan atau sudah bisa rekan-rekan bayarkan. Namun sekali lagi bukan ke Bank Jabar Banten Syariah atau BJBS, tapi ke Bank Syariah Indonesia menggunakan virtual account sebagai pengganti nomor rekening. Jadi tidak ada rekening, nomor rekening itu diganti dengan virtual account. Kemudian nanti bagaimana sistem open dan close payment-nya? Sistem open payment itu dibuka sampai H- dengan asumsi tanggal kegiatan tadi adalah 30 November. Jadi untuk mendapatkan cicilan-cicilan rekan-rekan bisa bayarkan itu sampai pada tanggal 16. Sedangkan pada tanggal 17 Novembernya rekan-rekan sudah masuk ke dalam sistem close payment seperti itu. Dibuka open payment sampai H-14 waktu pelaksanaan 5 agenda akademik akhir. H-13 sudah close payment. Oke, ini ya. H-13 sudah close payment. Oke, kemudian mungkin nanti akan muncul pertanyaan, kalau tidak sesuai dengan nominal tertera, baik itu kurang, apakah khususnya kurang, apakah bisa mengikuti agenda akademik tertentu? Jawabannya tidak. Jadi sudah tidak harus lagi rekan-rekan berharap syafaat biasanya dari Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, tapi nanti rekan-rekan akan berbicara langsung, berdiskusi langsung dengan sebuah sistem, dengan komputer, dengan kode binner, di mana rekan-rekan sudah diharuskan membayar dengan nominal tertentu. Sekali lagi, kalau tidak sesuai dengan nominal tertera, khususnya nominal tersebut kurang atau tidak mencukupi dari pembiayaan, apakah bisa mengikuti agenda akademik terakhir? Jawabannya tidak. Kemudian data ini berlaku bagi semester 7, 9, kemudian 11 dan 13. Kemudian bagi semester 5 yang mungkin menyaksikan video ini, disilakan untuk juga mempelajari bagaimana penyelesaian skema pembiayaan di atau di 5 agenda akademik terakhir. Kenapa semester 5, Pak? Tidak semester 1 dan 3, karena sistem pembiayaan semester 1 dan 3 itu berbeda dari semester 5 dan 7, 9, 11, serta 13. Kemudian bagi semester 9, 11, dan 13 dimohon untuk mengkonfirmasi ke
ke Ibu Nur Fadilah. Kenapa kami melakukan untuk konfirmasi? Karena sebagian dari rekan-rekan yang berada di semester 9, 11, dan 13 itu sudah menyelesaikan studinya. Hanya saja bagi rekan-rekan yang berada di semester 9, 11, dan 13, di mana konfirmasi keikutsertaan keaktifan rekan-rekan di STI Mutakin itu belum dapat didata secara utuh, maka bagi rekan-rekan di semester 9, 11, dan 13 untuk mengupdate tunggakan rekan-rekan dimohon untuk konfirmasi ke Ibu Nur Fadilah, dan nomor Ibu Nur Fadilah tertera. Kemudian nanti akan saya hubungi pihak BSI karena kemarin ada mahasiswa yang bertanya mau membayar apa. Nanti rekan-rekan hanya tinggal kan saya dari STI Mutakin seperti itu. Saya dari STI Mutakin semester 7. Oke, pihak bank sudah mengetahui, saya sudah berkomunikasi, nanti akan saya kuatkan komunikasi tersebut. Pihak bank sudah mengetahui, nanti rekan-rekan akan selanjutnya apa Ibu Nur Fadilah, diberikan slip atau seperti apa? Oh, oh nanti rekan-rekan akan ditanyai NIM dan nama ya seperti itu. Atau tunjukkan tagihan yang ada di email. Sekali lagi, nanti kalau rekan-rekan datang ke BSI, nanti bisa menunjukkan tagihan yang ada di email seperti itu. Atau kalau melalui vintage, kayak gimana Ibu Nur Fadilah? Kalau melalui vintage dari bank lain misalnya, nanti ada nomor virtual account-nya ya di email tersebut ya. Tinggal hanya itu yang mungkin dimasukkan nanti ya. Oke, nanti saya jelaskan di bawahnya. Sudah saya data berarti. Kemudian yang terakhir, berarti ini poin penguatan. Saya coba mengcover pertanyaan rekan-rekan secara acak sesuai nominal ya. Sekali lagi, pertanyaan nomor 11 atau jawaban dari mungkin bentuk pertanyaan. Kalau lebih seperti apa, kalau kurang seperti apa. Jadi jawabannya tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu. Tidak kurang dan tidak lebih. Nanti lebihnya bisa rekan-rekan bayarkan ketika sistem sudah di-open kembali atau open payment. Kemudian saya lampirkan juga nama atau jenis pembiayaan dan kode pembayaran rekan-rekan. Nah, rekan-rekan itu biasanya nanti atau khususnya yang ada di semester 7, penguatannya ada di poin yang saya highlight berwarna kuning ini, dari profesi guru, kemudian bimbingan skripsi, dan KPM, kemudian komprehensif, dan sidang munakosah. Ini kode pembayarannya 05, 06, 07, 08, dan 09. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara pembayarannya, Mak? Nah, ini dia cara pembayarannya. Bisa dilihat sebelumnya. Perhatikan warna yang ada di layar ya, rekan-rekan ya. Warna yang berwarna merah itu close payment. Kemudian warna yang berwarna kuning itu open payment. Kemudian warna yang berwarna hijau itu jenis pembayaran. Kemudian warna yang berwarna biru itu adalah NIM rekan-rekan semua. Kemudian warna yang berwarna ungu itu adalah proses pembayaran menggunakan vintage lain Bank Syariah Indonesia. Jadi nomor virtual account-nya nanti akan seperti apa, Pak? Bisa dilihat di layar. Ketika rekan-rekan sudah menggunakan close payment, maka angka yang nanti akan rekan-rekan gunakan merah, kemudian hijau, dan biru. Nah, ini kalau menggunakan pembayaran melalui mobile banking BSI atau teller BSI langsung ya. Jadi 148206, apa itu 06, Pak? Lihat di layar, 06 itu berarti rekan-rekan ingin mengikuti seminar proposal atau bimbingan skripsi. Kemudian kalau mau ikut KPM, Pak, berarti 07. Ini warna kuning, warna hijaunya ini Pak, diganti menjadi 07. Gitu. Kemudian warna biru itu adalah NIM rekan-rekan dan angka 0.
pertama di NIM rekan-rekan itu dibuang. Seperti itu. Kemudian angka-angka tersebut digabungkan, maka jadilah angka virtual account rekan-rekan semua seperti yang muncul pada layar. 1482 001 101 20. Jadi kalau rekan-rekan, supaya rekan-rekan juga mengingat ya, 0101 itu adalah NIM dasar rekan-rekan, 0101 itu adalah kode untuk prodi pendidikan agama Islam, 0102 untuk HKI, 0103 untuk EKOS, 0104 itu untuk KPI atau PBA, saya lupa, tapi rekan-rekan lebih tahu, dan 06 itu untuk PIAUD. 0106 itu untuk PIAUD. Kemudian angka selanjutnya 20, 20 itu adalah tahun masuk rekan-rekan. Semester 7 sekarang itu 20 ya. 20, kemudian 01. Kemudian 013 itu adalah NIM induk rekan-rekan semua. Atau kode urut ya, nomor urut rekan-rekan semua. Jadi NIM-nya perlu rekan-rekan tidak rekan-rekan ketahui untuk mempermudah ingatan rekan-rekan semua. Sekali lagi saya bacakan, apabila menggunakan close payment 1480-101-101-2013. Pak, katanya simple, tapi kok ribet banget ya? Ribet karena proses pembenahannya ini masih banyak. Nanti simple itu akan terjadi ketika sistem pembiayaan rekan-rekan sudah tidak lagi menggunakan banyak item dan all-in dari semenjak pembiayaan pendaftaran sampai kepada wisuda nanti. Jadi mungkin nanti hanya menggunakan angka atau membuang 4 angka yang ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian kalau kami bayarkan dari bank lain atau vintage lain. Vintage itu apa? Vintage itu financial technology. Mungkin bisa dari Dana, mungkin bisa dari Oppo, mungkin bisa OVO, mungkin bisa dari apa lagi ya, dan macam-macam lah. Kode atau virtual account yang ada di atas ini, rekan-rekan tambahkan transfer dari bank lain. Berapa kode BSI? Kode BSI itu 900. Jadi yang rekan-rekan gunakan virtual account-nya adalah 900 1482 Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa juga rekan-rekan sambung informasikan kepada rekan-rekan yang lainnya yang tidak hadir ketika sosialisasi pada tanggal 16 November 2023. Dari data sebagaimana yang saya sampaikan, kami memiliki data semester 7 berjumlah 228 orang, belum lagi semester 9 yang belum menyelesaikan proses perkuliahannya, semester 11, semester 13, dan sosialisasi tersebut hanya dihadiri oleh 120 orang, yang artinya 100 mahasiswa lebih yang terdata sebagai mahasiswa aktif itu belum mengetahui kebijakan atau sosialisasi yang akan di skema pembiayaan yang akan diterapkan. Mudah-mudahan skema ini sudah rampung, data tersebut sudah bisa kami upload di eh, sistem. Kemudian kami juga himbau rekan-rekan untuk menotifikasikan email rekan-rekan apabila ada email masuk, rekan-rekan bisa mengetahui email dari sistem yang berisi jumlah tagihan rekan-rekan semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan dilancarkan proses perkuliahan rekan-rekan semua sampai selesai nanti, sampai wisuda nanti, dan rekan-rekan diberikan keberkahan juga ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan sudah bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan lebihnya mohon maaf. Allah wa iyyakum ajma'in. Wa yattaqillaha yaj'al lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.